Video ini berjudul Saham Anti Covid, ada Covid, dia berjaya. Kalau kita lihat judulnya, di tengah pandemi Covid saat ini, saham ini adalah saham yang memiliki kinerja yang sangat baik atau bahkan membaik. Mari kita lihat. Anda pernah dengar Rans Market? Ya, Rans Market dimiliki PT Supra Boga Lestari Tbk, emiten di Bursa Efek Indonesia yang dikenal dengan kode RANC atau Rans. Riwayat perusahaan ini saya ambil dari ransmarket.co.id, web dari perusahaan PT Supra Boga Lestari Tbk. Didirikan pada tanggal 28 Mei 1997 dan bergerak di bidang perdagangan retail modern. Pada tahun 2007, Rans mengembangkan konsep supermarket baru yang ditujukan untuk pasar pelanggan kelas menengah dan menengah ke atas dengan membuat brand baru, yaitu Farmers Market. Pada tahun 2012, perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten saham yang diberikan adalah RANC atau Rans. Pada awal tahun 2020, Rans telah mengoperasikan 48 toko yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita lihat kinerja saham Rans ini selama 4 tahun terakhir, bagaimana kinerja keuangannya. Total pendapatan atau sales dari 2017 sampai 2020 ini mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari tahun 2017 sampai 2019, peningkatannya tidak terlalu besar. Tetapi sampai dengan setengah tahun atau 2 kuartal di tahun 2020 ini, peningkatannya sangat pesat. Laba bersihnya juga demikian. Bahkan kita lihat di sini pada setengah tahun di 2020 ini, laba bersihnya sebesar 52,559 miliar. Itu sudah hampir sama dengan laba bersih tahun 2019 sebesar 56,339 miliar. Hal ini tergambar juga di earning per share-nya sebesar, kalau disetahunkan, sebesar 67. Itu sudah hampir 2 kali dari EPS tahun 2019 sebesar 36. Kalau kita dilihat DER, Debt Equity Ratio, di tahun 2020 ini mengalami peningkatan menjadi 1,3. Hal ini merupakan cerminan dari perusahaan yang terus mengembangkan toko-tokonya. Hal ini tidak menjadi masalah karena dengan pengembangan ini kinerjanya menjadi jauh lebih baik. Nah, sekarang kita lihat valuasi saham dari Rans ini. Pada hari ini, tanggal 25 September 2020, pada penutupan pasar atau penutupan Bursa Efek Indonesia, harganya 400, earning per share disetahunkan 67, business value 362, maka kita peroleh price earning ratio atau PER sebesar 5,97. Untuk bisnis consumer retail ini, maka ini merupakan satu angka yang sangat kecil, boleh dibilang murah. PBP 1,1, ini juga satu angka yang cukup bagus. Dividen 2019 yang diberikan sebesar Rp28 per saham. Kalau dibandingkan dengan Rp400, maka dividen returnnya sebesar 7%. Dividen payout ratio dari laba tahun 2019 yang dibagikan sebesar 43,8 miliar, sehingga dividen payout ratio-nya 77,74%. Jadi cukup besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan secara persentase di semester pertama atau 2 kuartal di tahun 2020 ini.
total sales kalau kita buat per kuartal maka rata-rata menjadi 801 miliar per kuartal, sementara tahun 2019 per kuartal sebesar 599 miliar, sehingga ada pertumbuhan sales sebesar 33,76%. Jadi sangat besar sekali pertumbuhannya. Secara gross profit relatif stabil di angka 26,5%. Earning before interest and tax atau EBIT ini meningkat dari angka 2,67% di tahun 2019 menjadi 4,13% di tahun 2020 ini. Net income dari 2,31% di tahun 2019 menjadi 3,32% di tahun 2020. Jadi cukup besar peningkatan net income-nya. Dan kita bisa lihat net income secara nominal itu sudah hampir sama dengan net income di tahun 2019. Padahal ini baru berjalan setengah tahun. Jadi peningkatan debt equity ratio yang disampaikan tadi sebesar 1,3 dibanding tahun lalu 0,7 itu dengan tujuan untuk pengembangan usaha itu benar-benar tercover dengan kinerja yang diperoleh perusahaan yang tercermin sepanjang setengah tahun di tahun 2020 ini. Dengan demikian di masa pandemi bisnis yang begitu berat tetapi Rans kinerjanya semakin meningkat. Jarang ada bisnis yang mengalami kinerja meningkat di masa pandemi ini. Nanti kita bisa lihat lagi bagaimana kinerja sampai dengan triwulan ketiga 2020 ini. Apabila kinerjanya masih menggambarkan pertumbuhan yang sama dengan kuartal 2 2020, maka prospek dari saham ini akan sangat bagus sekali, apalagi nanti ketika pandemi COVID-19 ini telah berakhir. Jadi ini merupakan satu potensi. Mari kita lihat bagaimana nanti kinerjanya di kuartal ketiga di tahun 2020. Demikian video kali ini membahas tentang satu saham yang memiliki kinerja yang sangat baik, berkebalikan dengan kebanyakan saham atau perusahaan di masa pandemi COVID-19 ini. Salam sukses buat kita semua.